Yuk kita lihat duh, ngintip dulu ya. Ya, sorry ya, bawa bola kayak pemain bola aja. Halo, apa kabar teman-teman? Sekarang kita lihat ini peliharaan saya. Jadi salah satu kesibukan saya di rumah ya hobi kucing. Jadi kucing-kucing ini gak sengaja kita beli, dikasih teman. Nah, tuh si Oreo turunan Maine Coon ya. Cuman Maine Coonnya kayaknya medium. Ada Persianya. Nah, itu Dona ini yang di atas tuh. Ya, eh, ada turunan Anggora. Cuman dia Black Toti. Udah berapa kali ditawar orang tapi kita nggak ngasih. Orang kita juga dikasih. Oh, di sampingnya lagi ada si Krucil. Nah, tuh si Krucilnya tuh lagi tiduran kayaknya. Ya, ya kita lihat. Oh, ya ada yang jalan itu. Bagi bagi penggemar kucing ini pasti menggemaskan. Ini umur sekitar 15 hari nih, sudah sebesar telapak kaki. Untuk makanannya, jadi biaya untuk kucing ras itu lumayan mahal. Ini dengan 2 ekor Dona dan Oreo itu minimal 10 sebulan, 10 bungkus ya, sekitar 200.000 untuk makanannya saja, belum sampo ya. Samponya kadang ialah 70.000, jadi sebulannya minimal 270.000. Itulah resiko punya hobi pelihara kucing ras. Lagi habis. Nah, ini adalah pupuk yang saya racik sendiri dari sisa-sisa sampah dapur, bercampur dengan daun-daun kering. Nah, ini ada anthurium daun jati yang masih belum tertanam, kemudian ada gelombang cinta. Ini juga sempat tidak terurus, makanya seperti ini. Ini ada pupuk kandang dari kotoran merpati saya. Kita rencana berikan ke tanaman-tanaman yang ada di loteng. Nah, ini saya mulai ngebibit ube jalar, terus ada panih lidah buaya, ya, ada ginseng Jawa. Kalau di kampung ini banyak tumbuh di kebun. Ya, ternyata namanya ginseng Jawa. Terus tuh ada kita tanam daun ubi, daun bawang, ya hobi-hobi aja ya. Kemudian ada pepayanya kita rebahkan, rencana kita mau buat pepaya mini ya. Nih kita lihat di atas teras nih, ini ada serai, ada bibit-bibit yang baru saja saya semai ya. Ini banyak nih, kemarin udah dikasih kotoran merpati sedikit-sedikit ya. Ini lombok, ini cabai rawit nih. Terus yang ini paprikanya kayaknya sudah mulai berbunga. Nggak tahu, penasaran kayak apa buahnya. Jadi enggak ya, soalnya ini beli uh, di mall kemarin, belinya sebiji 27.000. Nah, ini lombok cabai rawitnya sudah mulai berbuah, alhamdulillah subur. Dalam pot aja ya, potnya kecil aja lagi tuh. Oh, ada lagi cabenya banyak, adik-adiknya tuh
kemarin sempat nggak terurus waktu selama 2 bulan, jadinya sedikit yang jadi. Nah ini sawi, saya coba-coba tanam sawi, entah bagaimana jadinya, tuh baru dipindah ke sawi, bibit sawi. Ini cemangi, kemangi, kemangi, banyak kemangi nih, biar di dapur nggak repot kalau butuh kemangi. Nah, ini ada serai, ini ada paprika lagi. Nggak tahu ini paprika merah apa paprika kuning. Kemarin nanamnya 3 macam, paprika merah, kuning, dan hijau. Tuh, subur, alhamdulillah. Ya. Nah, ini di sebelah sini ada serai lagi, ada ubi jalar, bayam, adalah cabai rawit yang juga sudah mulai belajar berbuah. Ya, ini hobi saya salah satunya, sehingga di rumah itu nggak pernah bisa diam, pasti ngurusin tanaman. Pupuknya sudah diberi kemarin sedikit-sedikit, sekarang kita mau tambahin lagi. Ya. Nah, ini ada pare juga ada, ya. Dan ini daun ubi jalar yang baru saya pindah, ini sudah segar, sudah siap di sayur, daunnya sudah bisa diambil. Ini anthurium, ya. Kemarin ini sempat harganya meledak sampai segitu gedenya, itu 10 jutaan ke atas tuh harganya anthurium cemani ini. Sekarang sudah anjlok harganya. Ya tetap hobi, ya, karena memang bukan dari harganya saja, tapi memang karena kita hobi. Di hobi itu harus disalurkan. Nah ini ada Samia kulkas lokal, kemudian ada nih cemani, nggak tahu, punya teman disuruh pelihara. Nah ini ada apa namanya, pestisida racikan saya sendiri. Jadi ini kalau mau di ada hama, kita pakai barang 2-3 sloki. Sekarang saatnya kita kerjain pupuk kandang kita dari kotoran merpati. Kita coba aduk-aduk dulu, haluskan, ya, dipecah-pecah yang menggumpal-gumpal dengan sendok ini, ya. Nah, itu tanamannya yang mau kita kasih pupuk kandang. Nah sekarang kita mulai ngasih, kita bagi-bagi biar subur. Sebenarnya sudah lumayan subur, jadi dalam menanam di pot ini saya lebih banyak memperbaiki media. Jadi media itu dari tadi media yang sudah kita rendam, kita campurkan dengan sampah-sampah dapur, entah tangkai-tangkai bayam, sisa-sisa daun kangkung, atau sayuran yang basi, kemudian misalnya nasi basi, pokok sisa-sisanya, ya. Jadi apa saja yang sisa dari tanaman di dapur, sisanya kita ambil dan kita tampung di wadah tadi yang warna biru. Kemudian kita cacah, kalau bisa dicacah lebih bagus. Kemudian disimpan berbulan-bulan. Biasanya saya masukkan media tanam rencana ke situ. Jadi setiap 6 bulan sekali media tanam itu kita perbaharui dengan cara itu. Karena media tanam yang sudah kepakai seperti ini biasanya sudah tandus, ya. Jadi saya tidak memakai pupuk kimia, tetapi pupuk organik yang saya buat sendiri, ditambah dengan kotoran
merpati ini. Jadi pupuk kandang. Kadang-kadang juga pupuk kandang ini saya campurkan ke dalam media yang saya rendam dulu. Kemudian nanti kita naikkan eh, ke tong, ya. Jadi ada drum plastik di situ, kita eh, pendam di situ dulu, kemudian kita tutup supaya baunya tidak keluar. Ya. Kita masih membagi-bagikan pupuk kandangnya untuk ke pot-pot. Di potnya ini mungkin ada sekitaran berapa ya, sekitar 60-70 pot, beraneka ragam ukurannya. Ada yang diameter sampai 80 cm, yang jadi persiapan untuk tanaman yang agak besar kita persiapkan potnya yang lebih gede, terutama misalnya paprika, karena saya baru pertama kali menanam paprika. Kemarin bibitnya banyak, cuman sempat begitu tumbuh sempat terurus 2 bulan, untung masih ada yang hidup nih. Kita lihat-lihat yang mana lagi yang belum, yang masih kurang pupuk kandangnya, kemudian kita ke sebelah lagi. Kita akan berikan pupuk kandang ke seluruh pot yang ada. Meskipun di sini perlu berhati-hati karena banyak bibit, terutama sawi dan lombok itu masih kecil. Ya, takutnya dengan tertutup pupuk kandang akan membusuk dia. Jadi kita perlu hati-hati memberikan pupuk kandangnya, jangan sampai menutupi bibit-bibit tadi. Ya. Kalau pohon yang sudah gede-gede kayak misalnya paprika, kemudian cabai rawit yang sudah berbuah, itu nggak masalah meskipun kita taruh di atas, di bawah batangnya atau berdekatan dengan batangnya langsung. Ya. Kita ada cemangi memang yang paling banyak. Nah, cemangi itu mudah sekali. Ketika sudah ada yang berbuah, maka buahnya ketika mengering kita tinggal tabur atau jatuh sendiri karena tumbuh sendirinya. Begitu tumbuh baru kita pindahin ke pot-pot yang ada. Nih paprika nih. Paprika ini saya jaga betul karena saya penasaran kayak apa tumbuhnya di loteng rumah, karena baru pertama kali nanam juga. Cuman saya lihat agak subur dan mulai berbunga. Ya, hobi-hobi aja, senang-senang aja. Jadi ketika di rumah tuh uh, saya lebih paling senang berada di loteng dan bisa sampai menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk ngurusin kucing dan tanaman di loteng. Karena kucing ini masih belum terawat betul karena belum berpengalaman betul. Kemudian kandangnya, fasilitas kandang yang masih terbatas. Ya, memang kandangnya juga lumayan mahal kalau kita mau beli yang stainless. Ya. Nah, rencananya sih kalau ada rezeki kita beli, karena apalagi sudah beranak seperti itu, sudah ada 4 ekor anaknya. Ya, kita masih membagi-bagikan pupuknya, lihat-lihat yang mana layak mendapatkan lebih banyak sesuai dengan ukuran pohon yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan cukup semuanya. Ya, pupuknya tinggal sedikit dan sepertinya sudah hampir semuanya pot kita beri pupuk.
Kita tinggal lihat lagi yang mana yang kurang. Ya, uh, semoga kita bisa menyalurkan hobi kita masing-masing, karena kita sebagai manusia pasti punya hobi, ya, sehingga apalagi dalam keadaan lockdown, ya, seperti ini, alhamdulillah saya merasakan sangat beruntung dengan hobi saya, sehingga tidak perlu keluar rumah kecuali kita butuh beli sesuatu atau ada kebutuhan penting baru kita keluar rumah. Dan sepertinya Balikpapan juga akan terimbas untuk PSBB apa ya. Jadi ini semua faktor dari dampak virus corona COVID-19. Di Balikpapan sudah masuk zona red, ya, sehingga perlu diadakan lockdown. Sekarang bandara sudah di perlahan-lahan di lockdown, kemudian pelabuhan semua yang sudah perlahan di lockdown, ya. Tinggal distribusi barang saja, kargo yang katanya sih diizinkan tetap, karena itu kan untuk produk pangan kita di Balikpapan ini belum bisa swasembada. Nah, sekarang setelah kita dari loteng, saya punya hobi yang lain lagi, yaitu adalah melihara merpati. Nah, inilah merpati, kita berikan jagung, perlahan-lahan datang. Ya, ini ada sebagian yang jadi balap nanti, merpati balap. Meskipun lokal, kita bisa latih dia menjadi merpati balap. Dan biasanya kekuatannya, powernya lebih kencang merpati lokal. Nah, ini merpatinya lumayan jinak. Ya, kalau saya misalnya taruh mak jagung di tangan, biasanya mereka akan melompat ke tangan saya. Masih takut-takut dia, ya. Karena dia kalau ada tempat begitu dia biasanya takut. Nah, sudah mulai ada yang lompat. Ini udah ada. Ada yang masih kecil nih, masih takut-takut. Tuh, salamah namanya tuh. Ada yang putih satu ekor. Nah, nih. Jadi merpati ini saya senang dengan merpati, meskipun makannya lumayan butuh biaya juga. Biasanya dari kampung suruh kirim ke sini 100 kilo sekalian, ini dalam perjalanan nggak tahu kapan sampainya. Nah, sekarang mereka mulai naik ke tangan, berebutan makan. Kalau nggak ada tempat biasanya dia begitu, kalau ada tempatnya dia agak takut. Kalau pakai tangan mereka lebih berani. Ada yang lagi mengeram, tiga pasang indukan ini mengeram. Dan merpati itu kalau mengeram nggak seperti ayam. Kalau ayam kan betinanya aja yang mengeram, kalau merpati dua-duanya. Jadi mereka sip-sipan. Jadi betina dan jantan itu sip-sipan mengerami. Kadang-kadang betina itu malam, kalau siang itu rata-rata jantan. Kecuali mereka tinggalkan itu saat mencari makan. Kebetulan lagi ada yang menetas ini.
Ini si putih ini lagi menetas ini, jadi betinanya nggak ada. Ini jantan, ada pernah diambil orang tapi balik lagi, soalnya dari kecil di rumah. Jadi merpati begitu, kalau diambil orang terus lepas, dia dari kecil dari rumah kita, insya Allah dia akan kembali lagi. Kita kasih jagung, ada jagung pecah, ada jagung butir ya, kemudian